Kupon persawaran kali bagasan upason ima di nama pesta kita pesta gotilon asa kastahan muluhoni ima siang buku ni si Judas sabitu do bukui odo buku no pendek di Parendeber ayat 10 itu Sahak Rodi ayat 27 Ujahama Tuhita. Nasihat untuk meneguhkan iman. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang terkasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan dosa. Itulah firman Tuhan yang ditetapkan oleh gereja buat renungan kita. Dan saat ini kita mengadakan pesta gotilon dan saya tahu ada 15 gereja yang saya tahu saat ini mempergunakan waktu ini juga untuk melaksanakan pesta gotilon. Dan saat ini kita mengambil sebuah tema daripada pesta gotilon, yaitu sebab segala sesuatu adalah dari dia dan kepada dia. Bagi dia kemuliaan sampai selama-lamanya. Dari Roma sebagai pemenang. Dan sebuah pesan yang mau kita bawa untuk kembali kita besok bertiga-tiga, kembali kita besok ke kantor kita, kembali kita besok ke sekolah mengajar, dan juga bekerja ke kebun kita lagi, yaitu dalam sebuah kesan yaitu melalui ibadah syukur dan pesta gotilon ini. Jemaat HKBP Sangor. Artinya kita yang bersekutu pada saat ini bukan hanya atas anggota, kita yang ambil bagian dalam persekutuan saat ini bersemangat, dikuatkan dalam perjuangan hidup serta berkehidupan yang bersyukur pada Tuhan. Itulah yang mau kita bawa. Mulai daripada kesan dan pesan, yaitu subtema. Mampukah kita bersyukur kepada Tuhan di tengah-tengah sebuah bulan kehidupan? Mampukah kita bersyukur kepada Tuhan di tengah-tengah sebuah musibah yang terjadi pada kita? Katakanlah PHK. Katakanlah mungkin kita ditipu oleh orang. Katakanlah mungkin harta kita ditipukan, atau katakanlah mungkin kita jatuh kepada sebuah penyakit. Mampukah kita bersyukur melalui persekutuan kita saat ini? Karena kita tahu bukan apa yang kita alami sekarang ini, apakah itu penyakit, apakah itu kerugian, apakah itu ditipu, bukan itu yang menentukan kasih Tuhan kepada kita. Tetapi ditentukan oleh sejauh mana kita mau mendekatkan diri kepada Tuhan, sehingga dengan kedekatan kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan segala sesuatunya itu.
Karena kedekatan Yusuflah kepada Tuhan, maka di tengah-tengah penderitaannya yang silih berganti, demikian juga Ai, demikian juga Hana, dan juga Rut, maka ia dipulihkan. Bahkan mereka memperoleh sesuatu yang luar biasa. Pada ayat pasal 42 dikatakan, maka Ai diberikan 2 kali lipat daripada semula. Oleh karena itu, apa yang kekasih, pesan firman Tuhan pada saat ini, pertama sekali kita harus bersyukur apapun yang terjadi. Kalau kita mengatakan bagaimana bersyukur atas penderitaan, Paulus berkata dalam kitab Roma pasalnya yang ke-5, dan bukan hanya itu saja, kita berbekal dalam penderitaan, sebab penderitaan mendatangkan ketekunan, dan ketekunan mendatangkan tahan uji. Artinya dengan penderitaan itu, kalau kita datang kepada Tuhan, akan ada sebuah ketekunan, dan di sana kita diproses, dan kita akan memperoleh kemenangan. Bukan hanya kita, tetapi seiring siapa yang bersama-sama dengan kita. Jadi tidak ada bagi kita untuk berputus asa dalam kehidupan, termasuk remaja nomor 10. Cek seperti apa yang dihadapi oleh Timotia yang ada di Bali, yang dibully. Ingat akan firman Tuhan ini, yang mana dia sampai meloncat, dia aktif di gereja sangat sia-sia sekali. Lalu dia bunuh diri karena dibully. Termasuk pembunuhnya adalah guru Batak, guru Madura. Dan ada beberapa orang yang membunuhnya. Sekiranya kita mengalami hal seperti itu dengan firman Tuhan pada saat ini, kita disampaikan supaya kita tidak berputus asa. Kembalilah kepada tema. Kalau tadi tema, kembali kepada tema. Sebab dari Dialah kita meminta pertolongan, dan kepada Dialah kita bersyukur, dan juga kepada Dialah kita akan menyerahkan segala kehidupan, karena Dia yang akan menyambut kita nanti di pintu surga dan berkata, duduklah di sebelahku ini. Jadi dikatakan tadi, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Itulah yang kita bawa dari pesta kita pada saat ini. Maka kalau hari-hari terakhir ini, karena saya sering lewat, harga kelapa sawit naik 3.000, ada bikin 3.500, ada bikin sekian. Saya pun senang, saya pun bersuka cita. Saya lihat di sini ada kelapa sawit. Kalau di antara kita pada saat ini barangkali ibadah aman, naruh kelapa sawit, hanya dapat siulah waduh, tetap bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena bukan nominal yang kita terima pensiun itu yang membuat kita hidup. Tetapi yang kita membuat hidup adalah Tuhan, dan itu adalah hanya bagian daripada proses pendampingan dan penyertaan Tuhan. Banyak lagi cara-cara Tuhan untuk mencukupkan kita. Banyak lagi cara-cara Tuhan untuk memperhatikan kita. Oleh sebab itu, jangan dong dihita mandokon bahado amang bersyukur. Nanti ngero amang bahata penguruskan panitia tak. Dibayar harga ahor, harga pensiun ini, ya, tapi yang benar, tak cuma. Lalu kemudian dengan kesempatan ini juga, dengan datangnya firman ini juga, ada satu tanggung jawab bagi kita yang disampaikan oleh Judas. Sebelum saya jabarkan ini, pertama saya katakan, mungkin setelah tadi kitab Judas, kita berprinsip atau langsung menangkap Judas sama ikut isu museo. Maka kalau kita pada pasal yang pertama, bahwa Judas adalah Judas Iskariot, murid Tuhan Yesus yang mengkhianati Yesus, tetapi Judas di sini adalah saudara daripada Yakobus yang menyaksikan bagaimana Yesus dalam pelayanan, yang menyaksikan bagaimana Yesus dalam kematian sengsara, bagaimana Yesus bangkit memperkenalkan diri, dan kemudian ia naik ke surga. Maka dia mencatat sebuah arahan, sebuah panduan dan edukasi kepada sebuah jemaat. Oleh karena mereka jemaat-jemaat yang sudah lazim beribadah, sering beribadah, namun salah memahami dan salah menanggapi tentang kasih Tuhan Yesus. Mereka menganggap karena Yesus penuh dengan kasih, maka mereka bisa bertindak dengan semaunya. Mereka beranggapan bahwa dengan kasih Tuhan Yesus